Shalom adik-adik kelas Holi. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik terkasih, pada kesempatan Minggu pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kakak ambil nats bacaannya dari kitab Amsal pasal ke-13 ayat yang keempat. Amsal pasal 13 ayat yang keempat. Ya. Nah, tema untuk firman Tuhan di minggu pagi hari ini, kakak beri tema, jadilah anak yang rajin. Nah adik-adik, kakak percaya semua adik-adik kelas Holi adalah anak-anak yang rajin. Ya adik-adik, rajin belajar, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin pujian dan penyembahan, rajin membantu orang tua. Ya adik-adik, nah mari kita sama-sama membaca dari kitab Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Sekali lagi kakak bacakan, ya. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin. Ya. Nah, adik-adik, sekalipun orang punya banyak keinginan, tapi apabila ia malas mewujudkan keinginan tersebut melalui tindakan, maka keinginan tersebut tidak membuahkan hasil apa-apa yang artinya tidak menjadi kenyataan. Ya. Penuh dengan keinginan tapi tidak disertai dengan tindakan adalah ciri seorang pemalas. Satu ciri lain dari pemalas adalah suka berdalih atau punya banyak alasan untuk tidak melakukan sesuatu, ya. Jadi, ia suka berdalih atau punya banyak alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, adik-adik, kemalasan hanya mendatangkan kerugian. Tidak ada sisi positifnya, ya. Nah, adik-adik terkasih, Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk tidak menjadi pemalas, tetapi menjadi pekerja atau pelajar, ya, atau bidang apapun juga yang kita lakukan dengan rajin, ya. Nah, mengapa adik-adik? Ya, di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17, ya, dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, ia di sini adalah Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk tidak menjadi pemalas, tapi menjadi pekerja, menjadi pelajar, atau menjadi apapun bidang-bidang yang kita lakukan dengan rajin. Ya, karena apa? Karena Bapa, Tuhan Allah kita sendiri itu bekerja sampai sekarang, ya adik-adik. Maka Tuhan Yesus pun katakan, aku pun bekerja juga. Maka di sini kita juga harus mencontoh, ya. Kita harus mencontoh, meniru, ya. Kita harus rajin, kita harus bekerja juga, ya adik-adik. Ya. Nah, adik-adik terkasih, sejak awal penciptaan manusia, Tuhan sudah merancangkan manusia untuk bekerja, ya. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, yang berarti
manusia itu harus berusaha, harus bekerja, ya, dan memelihara taman itu. Nah, adik-adik, itulah sebabnya Tuhan sangat menentang orang-orang yang malas. Kalau adik-adik rajin, ya, rajin belajar, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin menabur, rajin berbuat kebaikan, rajin melayani Tuhan, dan sebagainya, ya, rajin membantu orang tua, ya adik-adik, suatu saat, ya, kita pasti akan memetik hasilnya, ya. Suatu saat adik-adik pasti akan memetik hasilnya. Sebab di dalam setiap jerih payah selalu mendatangkan keuntungan, ya. Dalam kitab Amsal 14 ayat yang ke-23 dikatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Amin, adik-adik, ya. Nah, kerajinan adalah jalan yang akan menuntun kita kepada mujizat dan berkat Tuhan. Sebaliknya, kemalasan menutup pintu berkat, sebab Tuhan tidak memberkati orang-orang yang malas. Ya. Nah, adik-adik yang terkasih, di sini terakhir kakak akan sampaikan, ya, jika kita rajin, maka orang lain akan menyenangi kita. Ya, adik-adik, jika adik-adik rajin, ya, jika kita rajin, maka orang lain akan menyenangi kita, terutama orang tua kita. Ya, adik-adik, ya. Nah, rajin itu tidak perlu ditentukan oleh situasi sekitar, ya. Jadi, dia tidak ditentukan oleh situasi sekitar. Adik-adik rajin, ya, itu memang karena adik-adik rajin, bukan ditentukan oleh situasi sekitar. Bukan karena ada papa mama, adik-adik rajin. Bukan karena ada guru, adik-adik rajin. Bukan karena ada teman yang menemani, adik-adik rajin. Tapi tidak ada papa mama, tidak ada guru, tidak ada teman, ya. Adik-adik tetap rajin dalam beraktivitas, ya. Yang terakhir, adik-adik, rajin atau malas belajar menentukan keberhasilan kegagalan kita. Jika kita rajin belajar, maka dampaknya keberhasilanlah yang kita dapatkan, ya. Kita menjadi pintar, kita bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh bapak atau ibu guru kita. Sedangkan jika kita malas, ya adik-adik, maka kita menjadi bodoh, ya, kurang pengetahuan, ya. Kita akan kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Amin, ya. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan di minggu pagi hari ini. Ya adik-adik, tetap semangat adik-adik, tetap rajin belajar, rajin berdoa, rajin memuji dan menyembah Tuhan, dan rajin membantu orang tua dan keluarga. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.